Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Savero, NIM L1A11991. Saya dari ruang 002B, Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi. Di video ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang teknik penanaman di lapangan. Langsung saja, yang pertama itu, apa itu penanaman? Penanaman adalah kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan. Kegiatan penanaman itu meliputi yaitu pemilihan jenis, penentuan pola penanaman, penentuan jarak tanam, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pengangkutan bibit, penanaman, dan pemeriksaan pekerjaan dan evaluasi penanaman. Adapun tujuan penanaman itu sendiri yaitu mendapatkan tegakan yang sehat serta memiliki persediaan tanaman yang cukup di masa yang akan datang. Penentuan pola tanaman. Jarak tanam pada penanaman dengan membuat tugalan berkisar antara 20 sampai 40 cm. Jarak tanam yang biasa dipakai adalah 30 kali 20 cm, 25 kali 25 cm, atau 20 kali 20 cm. Jarak tanam hendaknya teratur agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Jarak tanam kedelai tergantung pada tingkat kesuburan tanah dan sifat tanaman yang bersangkutan. Pada tanah yang subur, jarak tanam lebih renggang, dan sebaliknya pada tanah tandus, jarak tanam dapat dirapatkan. Jarak tanam menentukan populasi tanaman dan kebutuhan benih per hektar. Pembuatan lubang tanam. Jika area luas dan pengolahan tanah dilakukan dengan pembajakan, penanaman benih dilakukan menurut alur bajak sedalam kira-kira 5 cm. Sedangkan jarak antara alur yang satu dengan yang lain dapat dibuat 50 sampai 60 cm. Dan untuk alur ganda jarak tanam dibuat 20 cm. Cara penanaman. Sistem penanaman yang biasa dilakukan adalah sistem tanaman tunggal. Yang pertama, sistem tanaman tunggal. Dalam sistem ini, seluruh lahan ditanami kedelai dengan tujuan memperoleh produksi kedelai baik mutu maupun jumlahnya. Kedelai yang ditanam dengan sistem ini membutuhkan lahan kering, namun cukup mengandung air, seperti tanah sawah bekas ditanami padi, rendeng, dan tanah tegalan pada permulaan musim penghujan. Sistem penanaman. Sistem penanaman dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem cemplongan, sistem jalur, dan sistem tugal. Sistem cemplongan, pembuatan lubang tanam, pembuatan piringan 1 meter dari tanaman, pengolahan tanah hanya pada piringan, dilakukan pada lahan miring dan peka erosi. Sistem jalur, pembuatan lubang tanam dan jalur larikan, pembersihan lapangan sepanjang jalur tanam, dapat di lereng bukit dengan sabuk gunung atau contour planting. Sistem tugal, disebut juga zero tillage atau tanpa olah tanah. Lubang tanam dibuat dengan tugal, jenis benih yang dapat langsung ditanam dalam lubang tugal, kelerengan cukup tinggi, tanah peka erosi, dan tanah subur. Pola penanaman itu dibagi menjadi 2, yaitu pola penanaman campuran dan pola penanaman monokultur. Persiapan bahan dan alat. Pengadaan ajir. Ajir dibuat dari bambu ukuran panjang 120 cm dan lebar 3 cm. Bagian bawah dibuat runcing dan bagian atas dicat warna merah setebal 3 cm. Pengadaan kompos. Kompos yang digunakan untuk penanaman dapat terbuat dari kotoran ternak atau dalam bentuk bokasi. Setiap lubang tanaman ditambahkan kompos sebanyak 2-3 liter. Adapun bahan dan alat-alatnya yaitu cangkul, parang, tali plastik, tali rafia, papan nama, mesin rumput, itu opsi jika ada. Yang kedua itu alat cangkul bibit, kompas, ajir, dan kompos. Pembersihan lahan. Pembersihan lahan dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi persaingan jenis-jenis yang tidak diinginkan sehingga dapat mengurangi gangguan pertumbuhan tanaman pokok. Di samping itu, pembersihan lahan akan mempermudah kegiatan penentuan jarak tanam, pemasangan ajir, hingga penanaman. Pembersihan lahan dapat dilakukan secara 1. Manual dengan parang atau sabit, 2. Penggunaan mesin rumput, 3. Penyemprotan herbisida, atau 4. Membakar lahan. Itu tidak direkomendasikan. Penentuan jarak tanam dan pemasangan ajir. Penentuan jarak tanam disesuaikan dengan tujuan penanaman antara lain: A. Penanaman penuh
tanpa tanaman selah, maka jarak tanam adalah 3 meter kali. Seleksi dan pengangkutan bibit. Seleksi bibit. Bibit sebelum ditanam harus diseleksi untuk mendapatkan bibit yang ditanam, yaitu A. Batang telah berkayu, B. Tinggi minimal 30 cm, C. Sehat, D. Perakaran kompak. Pengangkutan bibit ke lokasi penanaman. Bibit yang telah diseleksi di persemaian diangkut ke lokasi penanaman dan diletakkan di bawah tempat teduh sebelum didistribusikan ke lubang tanam. Distribusi bibit ke lubang tanam. Bibit diletakkan di lubang-lubang tanam yang telah dibuat. Hindari membawa bibit dengan cara memegang bagian batang. Pelaksanaan penanaman. Agar penanaman berhasil, maka beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: A. Dilaksanakan pada musim hujan. B. Bibit memenuhi kriteria siap tanam, yaitu sehat, batang berkayu kokoh, tinggi cukup, media kompak. C. Memiliki kesesuaian tempat tumbuh. Dan D. Teknik menanam yang tepat. Bibit dilepas dari polybag tanpa merusak polybag. Masukkan bibit ke lubang tanam, lalu timbun dan padatkan dengan tanah. Polybag yang terlepas dapat digunakan kembali untuk pembibitan berikutnya. Mengikat bibit. Agar bibit tidak mudah roboh, khususnya pada daerah penanaman yang berangin kuat, maka bibit perlu diikat dengan tali rafia ke ajir. Pemeliharaan tanaman. Adapun cara pemeliharaan tanaman, yaitu penyulaman. Tata waktu pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan tahun berjalan. Dilaksanakan 1 bulan setelah penanaman, meliputi A. Penyulaman 10%, B. Pendangiran, C. Penyiangan, D. Pemupukan, dan E. Penanggulangan hama dan penyakit. Yang kedua, pemeliharaan tahun yang pertama. Dilaksanakan 1 tahun setelah penanaman, meliputi A. Penyulaman 20%, B. Pendangiran, C. Penyiangan, D. Pemupukan, dan E. Penanggulangan hama dan penyakit. Dan yang terakhir, pemeliharaan tahun kedua. Dilaksanakan 2 tahun setelah penanaman, meliputi A. Pendangiran, B. Penyiangan, C. Pemupukan, D. Penanggulangan hama dan penyakit. Tidak ada penyulaman. Evaluasi tanaman. Evaluasi tanaman perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanaman. Evaluasi tanaman dilaksanakan sebelum pelaksanaan pemeliharaan tanaman. Hal-hal yang perlu dievaluasi adalah menghitung jumlah tanaman yang hidup atau mati, menghitung jumlah tanaman sehat, menghitung jumlah tanaman yang merana atau tidak normal, mengamati tingkat gangguan tanaman, hama, penyakit, gulma, binatang, dan lain-lain. Langkah-langkah evaluasi tanaman. Yang pertama, buat plot ukuran 25 meter x 40 meter atau setara 0,1 hektar untuk setiap 1 hektar areal penanaman. Yang kedua, plot pertama diletakkan secara acak. Plot berikutnya diletakkan secara berurutan di mana jarak antar pusat plot arah utara selatan adalah 100 meter dan arah barat timur adalah 200 meter. Yang ketiga, pada setiap plot lakukan pengamatan. Jumlah tanaman hidup, jumlah tanaman mati, jumlah tanaman merana, kecil kemungkinannya tumbuh normal, dan yang terakhir jenis gangguan tanaman, hama, penyakit, ternak, dan lain-lain. Dan yang terakhir, data hasil evaluasi sangat berguna untuk melakukan strategi pemeliharaan tanaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.